Udah siap, Brak. Peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Kemudian yang ketiga itu menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh dan bukti peninggalan Hindu-Buddha di Aceh dalam bentuk tulisan. Ibu harap semua tujuan pembelajaran ini akan tercapai pada pertemuan kita kali ini. Kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian makin semangat, maka ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Nah, sekarang silakan kalian berdiri. Diikuti ya gerakannya. Nah, di sini ibu punya gambar. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Nah, ada yang tahu tidak? Gambar 1 itu gambar apa? Gambar besi? Ya, terus yang kedua? Gambar beri? Nah, terus
mempelajari materi Hindu-Buddha. Nah, adapun manfaatnya itu yaitu kita bisa menghargai keberagaman satu sama lain, dan kita juga bisa menghargai peninggalan dari nenek moyang kita terdahulu. Kenapa misalnya kebudayaan Hindu-Buddha itu masih dipakai sampai sekarang? Itu karena memang sudah dipadu-padankan dengan kebudayaan sekarang. Sekarang kita mayoritasnya Islam. Terus kita juga masih memakai misalnya seperti pesiju, tapi sudah kita Islamisasikan. Misal kalau pada zaman dulu itu saat pesiju itu mereka memakai mantra-mantra, tapi pada saat sekarang atau masa Islam seperti sekarang itu kita ubah dengan ayat-ayat Al-Quran dan salawat. Nah, maka untuk memperdalam materi kita, itu Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian tolong perhatikan videonya ya. Kecamatan Muarbatu, Kabupaten Aceh Utara, sejak pagi toko-toko yang mempersiapkan ragam makanan untuk persiapan berbuka. Dalam tradisi masyarakat Aceh, berbunyilah merupakan tradisi yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilanjutkan dengan makan bersama sebelum bersembahyang kepada Allah. Ini pelajaran masyarakat Aceh sejak dulu. Dengan berdoa kepada Sang Khalik, petani berharap musim. Nah, itu dia videonya ya, tentang salah satu pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai sekarang di masyarakat sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian itu mencari tahu tentang pengaruh Hindu-Buddha, baik itu dari segi bangunan, tulisan, kesenian, dan yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu kita akan membahasnya dalam kelompok belajar. Maka kalian boleh menggunakan berbagai referensi, boleh menggunakan buku paket, internet, yaitu melalui HP kalian masing-masing. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagikan. Ya, RKPD-nya silakan dikerjakan. Coba diperhatikan RKPD-nya, kalau ada yang paham, tolong itu HP-nya betul-betul dicari informasi tentang yang bersangkutan di dalam RKPD. Ada di sini. Tunggu dulu.
mempresentasikan hasil kerja kalian. Kelompok siapa? Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 1, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengaruh atau peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dari segi bangunan itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dei, Candi Gedong Sonyok, Candi Penataran, Candi Piyaosan, Candi Sewa, dan Candi Kalasan. Sekian presentasi yang kami bacakan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Bisakah Anda memberikan contoh kepada kami apa saja pengaruh Hindu-Buddha di sekitar kita saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, di lingkungan sekitar kita ini masih banyak kita jumpai pengaruh dari adanya agama Hindu dan Buddha, seperti adanya pesiju, penduriblang, tulak bala, berinai, dan lain semacamnya. Dari jawaban kami, apa ada yang ingin menambahkan? Ya, ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin menambah. Atau bagaimana? Sudah paham? Apa ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya lagi? Saya dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bisakah kalian menjelaskan kepada kami mengapa pengaruh Hindu-Buddha masih ada seperti pesuju masih ada di lingkungan sekitar kita, padahal itu merupakan pengaruh Hindu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah karena pengaruh Hindu itu sudah diislamikan, artinya sudah terjadi akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan masyarakat sekarang atau agama Islam. Baiklah, dari pertanyaan kami, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to your friends. Hasil pembicaraan kita hari ini, kita sudah melakukan diskusi, kita juga sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Sekarang ada yang ingin membuat kesimpulan tentang hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Sela. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwa masih banyaknya kita jumpai pengaruh atau peninggalan agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Di Aceh sendiri seperti adanya penduriblang, pesiju itu masih ada, dan masih banyaknya bangunan-bangunan yang berbau dengan agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia seperti candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Ya, bagus sekali. Give applause. Betul sekali, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, bahwasanya di dalam masyarakat sekitar kita itu masih banyak sekali terdapat pengaruh dari peninggalan Hindu dan Buddha. Misalnya, kalau dari pengaruh Hindu sehari-hari di lingkungan masyarakat kita itu ada pesiju, ada kenduriblang, ada tolak bala, berinai, dan banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Tapi kalau secara garis besar, kalau peninggalan-peninggalan di Indonesia itu, misalnya dari segi bangunan, kita bisa melihat dari bangunan Candi Borobudur yang dulunya itu merupakan awal mulanya itu adalah dari bangunan Punden Borunda. Kemudian Iyyaka na'budu wa
wabarakatuh.